Mungkin apa ya, kan itu image yang dibangun ya. Kejadiannya saya kira kalau ada kesempatan teman-teman Katolik itu melihat lebih jauh Anies, apa yang dia kerjakan, khususnya setelah jadi gubernur. Jadi pada saat jadi gubernur, karena kalau kata Abraham Lincoln tuh, bener Bang Dami tadi, kalau mau ngelihat karakter orang sesungguhnya kasih dia kekuasaan. Nah, yang saya lihat, saya pernah di Kementerian ATR BPN relatif sering ketemu Gubernur Anies. Tidak pernah ngomong politik, pekerjaan. Jadi soal reforma agraria di perkotaan, soal pendaftaran tanah, dan seterusnya. Saya melihat Anies ini memang gubernur yang satu, dia mau kerja, mau ngerti masalah, dan kalau dikaitkan dengan iman kita ya, barangkali ada dua kata kunci Bang, tambahan melengkapi penjelasan Bang Dami tadi. Pertama itu dia seperti pelayan gitu loh. Kepemimpinan pelayan. Bagi dia pelayanan publik itu penting sekali. Artinya apa? Pada saat kompetisi, kita barangkali harus masuk ke dalam sentimen-sentimen, termasuk sentimen primordial, suku, agama, segalanya. Kenapa begitu? Ya harus diakui ini terjadi tidak di Indonesia, di seluruh dunia. Karena sebagian besar pemilih kita kan umat beragama. Jadi kalau tidak memahami itu, tidak masuk gitu loh. Sentimen itu tidak dipilih. Nah, tapi begitu jadi pemerintah, itu rasionalitas yang digunakan. Karena demokrasi kan mengadakan ada rasionalitas publik. Orang dalam proses pemilihan boleh subjektif, ketika dia jadi pelayan publik, dia melayani sesungguhnya. Nah, saya melihat Anies ini justru melayani semua. Malah untuk beberapa hal jadi menarik karena keseimbangan yang dia buat. Misalnya kan izin mendirikan bangunan gereja di Jakarta lama tertunda-tunda. Yang sudah 34 tahun. Ya, kita dengar itu. Oleh Gubernur Anies dalam tempo yang relatif singkat, Bang Dami, itu diberikan. Dan yang buat saya menarik, tidak diberikan karena mau narik-narik simpati, karena itu hak aja gitu, sesimpel itu penjelasannya. Dan tidak dipromosikan Bang, lagi sedalam proses itu kita nggak tahu. Itu yang dibuat tangan kanan, Nggak tidak tahu di diketahui tangan kiri. Ya, itulah nilai. Sementara ditampar pipi kanan, dikasih pipi kanan. Itu barangkali buat saya penting ya, bahwa kepemimpinan pelayan, khususnya pelayanan publik, dia tunjukkan. Kita nggak klaim Anies ini sebagai seorang Kristiani, tapi perilakunya kok nyambung. Betul tadi Bang Dami. Nah yang kedua Bang, ini khas barangkali di Katolik ya. Saya merasa kepedulian beliau itu kuat sekali pada orang miskin. Ada istilahnya di ajaran sosial gereja kan, preferential option for the poor. Bukan cuma opsi pada orang miskin, tapi preferensial. Seharusnya lah kita peduli pada orang miskin. Saya ini backgroundnya aktivis LBH, perburuhan, sekarang karena pernah jadi Menteri Agraria, jadi isu-isu pertanahan, isu-isu agraria, sumber daya alam. Itu yang saya lihat dalam proses kerja Gubernur Anies, itu orang miskin dibesarkan artinya, dimuliakan. Banyak contoh yang namanya itu reforma agraria perkotaan ya, konsolidasi tanah. Kita lihat rusun yang dulu mereka digusur dari pinggir kali, dari danau, ditempatkan dalam rusun. Itu kan proses yang sebetulnya menyakitkan buat rakyat. Nah, oleh Gubernur Anies, rakyat ini didekati, disapa, dibesarkan hatinya, bahwa yang mereka lakukan pengorbanan itu dihormatin, dihargai oleh pemerintah. Dikasih tempat yang sebaik mungkin. Jadi bukan cuma asal bangunan jadi, tapi proses pembangunannya sendiri itu melibatkan masyarakat itu sendiri. Contoh yang saya lihat langsung itu di Kampung Bayam. Rusun yang pas di sebelah JIS, Jakarta International Stadium tuh Mas Indra. Itu pas sebelahan. Jadi cuman kelihatan itu JIS dari rusun itu, cuma berbatas pagar. Rakyat dalam proses itu mereka kan petani bayam. Waktu relokasi kan digusur nih. Relokasi tetap dikasih lahan untuk nanam bayam.
sesuai profesinya. Malah di edukasi yang ibu-ibu dilatih bahasa Inggris, terus kemudian diajarkan bagaimana hospitality, kan asumsinya dibayangkan mereka menjadi para pendamping masyarakat yang nanti kalau ada pertandingan lokal, nasional maupun internasional itu mereka jadi menemani para turis, para pemain seperti itu. Dan itu langsung kelihatan. Sayangnya harusnya serah kunci udah keburu demisioner. Jadi sampai sekarang kuncinya belum dapat. Oh gitu ya? Mereka masih tinggal di luar rusun, ada yang di pintu gerbang, ada yang di dalam komplek, dan udah mulai merawat itu tempat, kembali ke petani bayam, dia mulai nanam-nanam, tapi dia jagain banget, cuma nggak bisa ke ruangannya, nggak bisa ke rumahnya yang sudah harusnya diserahkan itu. Nah buat saya, kepedulian pada orang miskin ini penting, karena pembangunan selalu ada korban, Mas Indra. Pasti ada korban. Nah, masyarakat yang berkorban untuk pembangunan kita semua yang katanya 5%, 6% ini kan, ini mau diapain gitu loh. Apakah sekadar diberikan ganti rugi, selesai. Jangan lupa loh, masyarakat tidak cuma mikir soal uang. Dia ada tradisi, ada sosial, ada budaya yang juga dikorbankan dia dan tidak bisa dinilai oleh uang. Ini teman-teman dari Flores paham yang saya bilang, karena adat kuat. Dan saya berharap kalau Anies bisa jadi presiden ya, dia akan lakukan dan rasanya akan dia lakukan tanpa ragu-ragu, tanpa sungkan. Ya karena memang dia mempercayai itu. Dia percaya preferential option for the poor itu penting di dalam pekerjaan, dikombinasikan dengan pelayanan publik yang benar, yang adil, tidak diskriminatif, dan juga kalau ada ketidakseimbangan, dia kasih keseimbangan, dan paling penting itu semua ya, manusia. Bukankah itu yang kita diajarin selama ini? Paling tidak dalam iman yang saya percaya. Ya, menarik.